Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas terkait soal teori pemidanaan. Dalam mata kuliah hukum pidana ada topik yaitu tentang pemidanaan. Bicara pemidanaan maka secara sederhana adalah bicara soal penghukuman. Nah, dalam perkembangan teorinya, teori pemidanaan ada beberapa yang berbicara soal tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Yang pertama adalah teori absolut, atau biasa disebut dengan teori retributif, biasa juga disebut dengan teori mutlak. Tujuan dari teori ini adalah bagaimana hukuman itu betul-betul harus adil, bahwa ketika ada seseorang melakukan satu tindak pidana dan yang perlu diperhatikan adalah orang itu harus betul-betul merasa dirinya bersalah, merasa dirinya itu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, akhir dari penghukuman itu adalah bagaimana membuat orang tersebut menjadi menderita dari perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Jadi sederhananya adalah teori absolut atau teori mutlak ini adalah sebenarnya teori pembalasan di mana orang tersebut perbuatannya itu harus betul-betul dihukum seadil-adilnya. Yang kedua adalah teori relatif atau biasa disebut dengan teori tujuan, di mana teori tujuan atau teori relatif ini adalah di mana setiap perbuatan, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, orang yang bersalah, maka sebenarnya tidak perlu adanya unsur pembalas dendam seperti apa yang disampaikan tadi dalam teori absolut, dikarenakan sebenarnya tujuan dalam penghukuman itu adalah bagaimana orang itu bisa dibina kembali, bisa diperbaiki dia punya tingkah lakunya lagi, sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi sebenarnya teori tujuan ini bagaimana orang itu bisa dilakukan ya sebagai pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka menjadi orang yang baik. Yang berikut adalah terkait teori gabungan. Teori gabungan ini menggabungkan antara teori absolut dan teori dari relatif, di mana ada unsur balas dendamnya, ada unsur efek jerahnya, tetapi juga ada unsur dari pembinaannya itu sendiri. Jadi orang itu selain dia dihukum seberat-beratnya, tetapi secara perilaku, secara kepribadian orang itu harus dididik, dibimbing agar mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang perkembangan teorinya sekarang ada dikenal dengan teori restoratif justice, di mana restoratif justice ini sebenarnya secara sederhana adalah membuat keadaan itu menjadi keadaan yang semula, yang seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Contoh di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikenal dengan diversi, di mana anak ketika melakukan suatu tindak pidana maka penyelesaiannya adalah penyelesaian secara konteks kekeluargaan, agar anak ini tidak lagi bisa diproses lebih lanjut tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan tadi. Nah, ini bagian dari teori dari restoratif justice seperti itu. Nah, ada juga dikenal dengan teori treatment atau teori dari rehabilitasi, di mana teori dari penghukuman ini biasa kalau kita membaca undang-undang penyalahgunaan narkotika dikenal dengan penghukuman rehabilitasi. Jadi mereka tidak dihukum tapi bagaimana mereka ditreatment, mereka dibina agar mereka tidak menjadi pecandu lagi seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait soal teori-teori dalam tujuan hukum pidana, dalam hal ini pemidanaan. Cukup sekian, kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.